Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Untuk itu marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi. Di dalam transformasi ini nanti akan kita pelajari refleksi atau pencerminan, kemudian translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun pada bangun geometri terhadap garis tertentu. Garis tertentu ini bisa disebut dengan sumbu cermin atau sumbu simetri. Untuk itu marilah kita lihat dulu mengenai sifat-sifat pencerminan, ya. Bisa mencerminkan itu jika tahu sifat-sifatnya. Jadi sifat yang pertama adalah jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Ini nanti yang kita pakai dengan yang banyak kita pakai di sini, sifat pertama. Kemudian yang kedua, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Besar benda sama dengan besar bayangan, dan posisi benda ini dengan bayangan itu berlawanan. Nah, dengan sifat-sifat pencerminan ini kita coba untuk menerapkan ke sistem koordinat. Jadi misalnya di sini pencerminan terhadap sumbu X. Berarti sumbu X ini dianggap sebagai cermin. Misalnya titik A min 6,6. Berarti jarak titik A terhadap cermin, karena cerminnya adalah sumbu X, berarti jarak titik A terhadap sumbu X itu adalah 6 satuan. Maka bayangannya nanti juga berjarak 6 satuan, tetapi posisinya berlawanan, sifat yang keempat tadi. Jadi titik A min 6,6, jaraknya ini adalah 6 satuan, maka jarak terhadap bayangan terhadap cermin ini juga 6 satuan di pihak yang berlawanan. Sehingga bayangan titik A dinotasikan dengan A aksen, itu koordinatnya adalah min 6, min 6. min 6. Kemudian ada titik D 7, min 6. Berarti jarak terhadap cerminnya sumbu X itu adalah 6 satuan, maka nanti bayangannya juga 6 satuan di pihak yang berlawanan gitu. Sehingga bayangan titik D adalah 7,6. 7 dari ini 7,6. Oke, itu contoh. Untuk C dan B dan C juga sama, nanti B bayangannya di sini, C bayangannya nanti di sini gitu. Selanjutnya, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y ini dianggap sebagai cermin. Kalau misalnya di sini titik B 3,4, maka bayangannya di pihak yang berlawanan, jarak ini adalah 3 satuan, maka bayangan titik B nanti juga 3 satuan. C juga demikian, jarak C terhadap sumbu Y, karena Y-nya cermin, itu adalah 4 satuan, maka nanti bayangannya juga berjarak 4 satuan di pihak yang berlawanan gitu. Jadi bayangan titik B adalah di pihak yang berlawanan ke sana, berarti 3 satuan, yaitu min 3,4. Bayangan titik B dinotasikan dengan B aksen. Oke, ada B coret atas kecil gitu.
Titik C juga demikian, C berjarak 4 satuan ke kiri terhadap sumbu Y, maka bayangan titik C nanti adalah 4 satuan ke kanan terhadap sumbu Y, sehingga bayangannya adalah C aksen 4,-3. Itu jika dicerminkan terhadap sumbu koordinat. Selanjutnya, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan X itu adalah ini. Oke. Sehingga nanti pencerminannya juga terhadap garis ini, titik A di sini, maka bayangannya di sini. Oke. Nah, garisnya nanti harus tegak lurus ini nanti. Oke. Yaitu titik A bayangannya adalah A aksen 6,-6. Jadi jarak ini terhadap itu sama. Ini ingat, di sini adalah tegak lurus, harus tegak lurus. Oke. Kemudian misalnya titik yang lain. Oke, ini tadi adalah pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan X, garis ini. Sekarang kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, oke, Y sama dengan min X, maka garisnya condong ke kiri. Nah, maka bayangan titik yang diketahui ini, oke, C misalnya, nanti bayangannya di sini. Oke. Di bayangannya di mana? Juga di sini. Oke. A, karena titik A itu dilalui garis cermin, maka bayangannya tetap begitu. Oke, misalnya titik C min 4,-3, maka bayangannya adalah 4,3. Letaknya di situ. Ingat, di sini tegak lurus. Diingat-ingat ya ini. Jadi nanti bisa kita rumuskan ini. Oke. Sekarang kalau dicerminkan terhadap titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini cerminnya di sini. Berarti semua titik dicerminkan, dihubungkan dengan garis dengan titik 0,0, terus dilanjutkan, nanti jaraknya sama. Misalnya titik A. Oke, titik A 6,6, apa itu titik D 7,-6, maka bayangannya kita hubungkan titik D ini dengan titik 0,0, terus kita lanjutkan lagi, diukur panjangnya sama, sehingga didapat di aksen adalah min 7,6. Kemudian jika pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, X sama dengan 2 itu adalah garis ini. Nah, pada sumbu X itu angka 2, terus ditarik garis sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah garis X sama dengan 2. Maka semua titik yang diketahui itu nanti dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Misalnya titik C. Titik C ini di jarak titik C terhadap garis X sama dengan 2 itu adalah jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Maka nanti bayangannya juga berjarak 6 satuan dari cermin itu di pihak yang berlawanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga bayangan titik C adalah 8,-3. Demikian juga dengan B. Berarti bayangan titik B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, nanti berapa? Berarti di sini. Nah, yaitu 1,4. Dan seterusnya untuk titik A dan titik B sama caranya. Oke, selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Berarti pada sumbu Y angka 2 kita tarik garis sejajar dengan sumbu X. Ini sebagai cerminnya ini. Sehingga semua titik ini dicerminkan terhadap garis ini. Misalnya titik A, jaraknya terhadap garis Y sama dengan 2 adalah 1, 2, 3, 4.
maka bayangannya nanti juga berjarak 4 di pihak yang berlawanan, ya, yaitu 1, 2, 3, 4 di sini nanti letaknya. B juga demikian, jaraknya 2 satuan, maka bayangannya juga 2 satuan di sini. Oke, dan seterusnya. Berikutnya, dari contoh-contoh tersebut, maka dapat dilihat atau disimpulkan bahwa pencerminan terhadap sumbu X, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik A koordinatnya adalah A, B, maka bayangannya adalah A, min B. Oke, di sini bilangnya sama tetapi tandanya berlawanan B-nya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A, B, maka bayangannya adalah min A, B. Tandanya yang berlawanan adalah A-nya, X-nya di situ. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, berarti X-nya sama dengan Y, Y-nya sama dengan X. Berarti bayangan titik A, B itu adalah B, A. Kalau cermin terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min B, min A. Oke, ingat-ingat ini rumusnya. Kemudian pencerminan terhadap titik 0,0, maka bayangan titik A, B adalah min A, min B. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama, X sama dengan H, maka bayangan titik A, B itu adalah 2H min A, B. 2 kali H ini dikurangi A, B. B-nya tetap, X-nya, Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, berarti bayangan titik A, B adalah A aksen, yaitu A, 2 kali K dikurangi B, berarti X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Oke, nah ini adalah rumus-rumus untuk pencerminan. Oke, di situ dicobalah kita terapkan kesimpulan tadi, diterapkan di sini pada latihan ini, kemudian nanti dicoba, kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Demikian anak-anakku, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat, biarpun waktunya cukup singkat, namun apa yang kita harapkan adalah memberikan manfaat dan kalian bisa mengerjakan latihannya sehingga nanti bisa lebih terampil untuk menyelesaikan. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.